Ares belum mendengar baru-baru ini tentang saudara dan saudari yang telah turun di pesawat di bawah, bahkan jika mereka hanya turun dalam inkarnasi. Selain itu, menurut aturan alam dewa, apakah itu penguasa atau dewa tertinggi, jika tidak ada kehendak alam dewa, dan jika mereka datang sendirian di bidang telapak tangan dewa lain, mereka perlu menyapa satu sama lain. Namun Ares tidak mendengarnya, sehingga kejadian ini menarik perhatiannya. Hanya untuk memperbaiki pesawat, begitu banyak undang-undang yang digunakan. Siapa itu? Hal yang paling tidak bisa dipahami Aris adalah bahwa orang percaya yang bertanggung jawab atas pesawat Y benar-benar mengatakan bahwa pria itu melepaskan Samuel dan penyihir yang telah menjadi malaikat ke-8. Jika itu adalah saudara laki-laki dan perempuannya, bagaimana mungkin menyaksikan iblis-iblis neraka pergi? Tanda seru. Kasa bodoh itu benar-benar membantunya mengaguminya sebagai dewa tertinggi. Pelayan seperti ini menghina cahaya. Nezio mengaum, tetapi dihentikan oleh Ares. Karena pelayan itu sangat bodoh. Kami membutuhkan semangat dan ajaran kami. Selain itu, hambamu bukan lawan orang itu, bahkan kamu. Nezio terdiam. Dia ingin mencobanya. Bagaimanapun juga, itu adalah pesawatnya. Dan semua pengikutnya ada di dalam pesawat. Kekuatan cahaya sangat kuat, dan kekuatannya akan mencapai puncaknya. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan bersinar, dan seorang dewi turun. Jubah putihnya tampaknya melambangkan kemurnian tertinggi dunia, rambut ungunya berkibar, dan cahaya ilahi di bawah kakinya tampak bergerak bersamanya. Tongkat di tangan dewi itu mulia, dan otoritasnya seperti dua bulan sabit yang saling berhadapan. Cahaya kemasan dan rambut ungu membangkitkan kemegahan langit berbintang. Sang dewi menutup matanya sedikit, tetapi meskipun demikian, tampaknya untuk dapat menembus segala sesuatu di dunia. Aris, apa yang terjadi? Mengapa aku berada di pesawat Nezio akhir-akhir ini? Merasa bersyukur kepada dewa kebijaksanaan. Melihat dewi dengan rambut ungu dan tongkat bangsawan, Nezio buru-buru membungkuk untuk memberi hormat, meskipun yang terakhir setinggi raksasa, tetapi di depannya adalah Athena, dewi kebijaksanaan. Itu adalah salah satu dari 12 dewa Olympus. Ada seperti Ares. Lingran Aris memandangnya dan mengerutkan kening. Setelah Nezio memberi hormat dengan kagum, dia menjelaskan, orang percaya saya yang secara keliru menganggap dewa yang tidak dikenal sebagai ini adalah kedatangan dewa kebijaksanaan. Dahi Athena yang bersih dan tanpa cacat tampak berkerut, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Tetapi semua yang Athena kuasai dapat memungkinkannya untuk melihat melalui segalanya, dan melihat bahwa itu seperti tongkat kerajaan 2 bulan sabit, mengetuk ringan, seperti kecemerlangan ilahi dari air terjun bintang, semuanya jelas. Apakah itu dia yang kamu katakan? Tongkat kerajaan tampaknya menembus selama 9 hari, dan tirai tipis Senwi menyinari Qin Yichen, yang mengerutkan kening dan merenung. Rambut hitam, pupil hitam, penampilan inkarnasi yang sangat aneh. Apakah dia seekor gagak? Dan hukum di tubuhnya, sangat aneh. Pada saat yang sama, Qin Yichen gemetar, datang. Perasaan dimata-matai oleh 9 surga sekali lagi membuat sanubarinya tegang. Qin Yichen tidak tahu bahwa itu adalah rahasia Gadat Wakasan. Dia juga tidak perlu tahu, karena wajah Kaisar Bumi Guangmingchen telah samar-samar melihatnya. Kekuatan semacam ini, sangat kuat. Tidak, mengapa itu membuatku merasa bahwa itu agak mirip dengan aura Brother Stargazer. Kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatan tempurnya lemah. Selain itu, tampaknya ini adalah periode puncak. Dan yang terburuk adalah Bai Guanxing yang telah memulihkan banyak kekuatan. Jadi Qin Yichen harus merasa tegang. Qin Yichen masih terus berpikir. Dia tidak mengubah apapun. Karena saat ini, berpura-pura tidak tahu apa-apa sepertinya merupakan pilihan terbaik. Namun, ketika Athena membuka mata Chan Ruo Xinghe, semua kepura-puraan ini hancur. Si kecil yang lucu itu benar-benar merasakan saya, setidaknya, bahwa Tuhan sedang mengawasinya di alam semesta yang luas. Mata Dewa Athena seperti lautan bintang. Dan alam semesta berkibar di pupilnya, dan tampaknya tidak bergerak, seperti alam semesta tanpa batas, hanya permata yang memicu matanya. Segera setelah itu, pemandangan di alam semesta terus mundur, secara akurat memadatkan bidang Yu di mana Qin Yichen berada, dan kemudian secara akurat mencapai sosok Qin Yichen. Sosok Qin Yichen di mata Athena terus berubah, dan tampaknya pikiran dan perilakunya yang akan terjadi selanjutnya muncul. Tetapi setelah beberapa saat, Qin Yichen di mata Athena membeku dalam kejatuhannya dari langit dan merusak ritual memurnikan penyihir. Sebelum ini, Athena tidak bisa lagi melihatnya, yang membuatnya mengerutkan dahinya sekali lagi, dan ekspresi bingungnya terlihat begitu indah dan dikagumi oleh semua orang. Tapi adegan ini mengejutkan Ares dan Nezio. Athena menemukan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tanda seru. Aneh, mengapa segala sesuatu tentang dia dimulai dari saat itu jatuh dari langit, seolah-olah dia hanya lahir di dunia ini sejak saat itu. Apa yang terjadi padanya sebelum itu? Aku tidak bisa melihatnya. Suara Ares sedikit muram dan terkejut. Bagaimana dia bisa muncul dari udara tipis? Bahkan jika menembus ruang dan waktu, harus ada jejak yang bisa ditemukan.
Mungkinkah semacam kekuatan mengaburkan kebijaksanaanmu, Athena? Athena masih menonton, tetapi tidak peduli bagaimana alam semesta berkilauan di matanya. Sosok Qin Yichen membeku pada saat dia jatuh dari langit. Ya, pengakuan Athena mengandung sentuhan keengganan, dan di bawah kebijaksanaan tertinggi, hampir tidak mungkin baginya untuk menemukan rasa ingin tahu. Ares juga kaget. Di dunia ini, sebenarnya ada kekuatan yang bisa menghentikan kebijaksanaan Athena. Kekuatan siapa itu? Itu adalah. Athena ingin menggambarkan. Tetapi dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa bahkan kebijaksanaannya tidak dapat menggambarkan kekuatan semacam itu. Juga tidak bisa. Itu, kekuatan yang tidak bisa kulihat. Pada akhirnya, Athena hanya bisa menggunakan fakta sebagai deskripsi. Dalam hal keputusasaan dan rasa ingin tahu yang semakin besar, Aris bahkan lebih terkejut. Kedua dewa Olympus, dan Nezio, yang dengan hati-hati melayani di samping, melihat rambut hitam dan mata hitam ditirai tipis, dan mereka berubah menjadi sosok manusia. Tampaknya bukan hanya saudara dan saudari Protos siapa yang tidak menyapa. Mengungkapkan Tuhan di tempat orang lain. Jejaknya sangat sederhana. Kamu bahkan tidak bisa memata-matai kekuatanmu. Apakah ini orang yang dikirim oleh Odin? Tanda seru. Apakah tangannya akan menjangkau Asgard dan menyentuh kemuliaan Olympus kita? Nezio juga dengan gemetar berkata, mungkinkah Loki yang licik itu membosankan lagi? Kemuliaan ilahi melonjak. Tetapi tiga dewa yang dikagumi oleh semua makhluk hidup terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, Athena perlahan menutup matanya, seolah menghilangkan rasa penasarannya. Tidak masalah apakah dia mata Odin atau bukan. Singkatnya, pion yang kita perhatikan sudah ditinggalkan. Terlebih lagi, kecemerlangan Olympus tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari Asgard itu terlibat.